Alhamdulillah alladzi awjada jami'al kainat min adamin wa abshaha wa subhanahu wa ta'ala min ilahin azim la yumathal wa yudaha. Ahmadu hamda man irtaqa min mawahibi mazidihi a'laha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man tahhara nafsahu minasyirki wa zakkaha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li asyrafil milali wa azkaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil ummati atqaha wa a'lamiha wa ahdaha. Wa ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang terhormat, semoga dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin, hampir tidak ada orang yang hidupnya mau susah. Tidak ada orang yang hidupnya mau miskin kecuali Rasul, dan yang derajatnya di bawah Rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kelas kita itu bukan kelasnya Nabi, sehingga barangkali kita takut berdoa seperti doanya Nabi, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Mungkin tidak ada yang berani baca doa itu, padahal Nabi setiap hari baca doa itu. Wahsyurni ghadan fi zumratil masakin, kumpulkanlah kami nanti di akhirat beserta orang-orang miskin. Tapi yang menarik bahwa ketika Nabi itu hidupnya miskin, sahabat-sahabatnya banyak yang miskin, sesungguhnya mereka juga tidak suka dengan kemiskinan. Bahkan sahabat Ali yang paling miskin sekalipun sampai berkata, "Lau kanal faqru rajulan laqataltuhu." Seandainya kemiskinan itu menjelma sebagai sosok laki-laki yang menyebalkan, laqataltuhu, saya akan bunuh kemiskinan itu. Ini yang bicara orang paling miskin. Kenapa kemiskinan itu tidak dikehendaki oleh Nabi dan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi, padahal mereka hidup dalam kemiskinan? Karena kemiskinan itu berbahaya sekali. Dampak negatifnya amat sangat luar biasa. Dari mulai yang sederhana, kriminalitas, mencuri, mencopet, merampok, korupsi, bahkan yang paling amat ditakutkan oleh Rasul, kemiskinan bisa menjual akidah. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir kemiskinan itu orang berani menggadaikan agamanya. Kata Nabi seperti itu. Yang kedua, ketika nabinya sangat miskin, orang-orang yang terdekatnya juga sangat miskin. Nabi kita sangat mengapresiasi orang-orang kaya.
Sehingga ketika beliau dalam sebuah pengajian, beliau pernah tanya, manil afdal, ghaniyun syakur am fakirun sabur. Hai para sahabat, kamu tahu nggak siapa orang paling afdal itu, paling utama? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Allahu wa rasuluhu a'lam, pasti Allah dan Rasulnya lebih tahu akan jawaban itu. Nabi katakan, orang kaya yang bersyukur jauh lebih bermanfaat, jauh lebih afdal ketimbang orang miskin yang sabar. Kenapa? Orang kaya yang bersyukur hidupnya jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena orang miskin ya kemuliaannya hanya dengan sabar itu. Ketika kesabarannya tidak ada, orang miskin hilang semua kemuliaan itu. Maka itu hidup pilihannya cuma dua, mau jadi kaya tapi bersyukur, atau miskin tapi sabar. Cuma dua, tidak ada yang lain. Al-Quran banyak menceritakan bagaimana orang-orang kaya yang bersyukur. Kita belum pernah dengar sosok seperti sahabat Abu Bakar. Hampir 2/3 surat tanah kota Mekah atas nama Abu Bakar. Tapi di akhir hayatnya semuanya habis dipersembahkan untuk Rasulullah SAW. Terakhir untuk menebus dan memerdekakan sahabat Bilal, rabbah dari Sayyidnya yang sangat kejam, Umayyah bin Khalaf. Hampir 1 kilo emas harta terakhirnya Abu Bakar dipersembahkan untuk memerdekakan muadzin Rasulullah yang mulia itu. Setelah itu habis sudah Abu Bakar. Hadirin yang menarik, Quran juga mengangkat bagaimana orang-orang miskin tapi sabar. Yang sabarnya nggak kelihatan. Yang itu Allah abadikan salah satunya dalam Al-Quran, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dulu di zaman Rasul ada lebih 80 orang yang hidup dan tinggalnya di serambi masjid. Kalangan pendatang dan orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Pada saat Allah memerintahkan kiblat dirubah dari semula 6 bulan setelah Nabi hijrah. Pada semula menghadap Masjidil Haram dirubah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dirubah dari semula menghadap Baitul Maqdis kemudian diarahkan ke Masjidil Haram. Saat itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, silakan Anda rubah mihrabnya tapi serambinya jangan diganggu. Kenapa? Itu untuk orang-orang yang tidak punya rumah, yang oleh Al-Quran disebutnya ashabus suffah. Yang menarik hadirin, orang-orang miskin ashabus suffah itu tidak ada yang tahu kalau dia miskin. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang lewat di masjid itu nggak menyangka kalau dia miskin itu. Yang salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena di masjid dan tinggal di serambi masjid, beliau aktif ikut kegiatan pengajian Rasulullah SAW sampai beliau meriwayatkan 5.600 hadis Rasulullah SAW. Itu karunia Allah untuk orang-orang yang gemar dan istiqomah di masjid. Orang tidak tahu kalau ashabus suffah itu miskin. Karena apa? Tidak kelihatan ta'affuf, tidak ngemis, tidak ngersulo, tidak ngeluh. Makannya bagaimana? Donatur utamanya adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasul sering dapat hadiah, hadiahnya pasti dikirim ke ashabus suffah. Sehingga ketika Rasul kehabisan hartanya untuk sedekah,
mendonasikan Ashabus Suffah, ada salah satu sahabat Nabi yang mau bersedekah kepada Rasul, kemudian perintah Rasul, silakan bawa ke serambi masjid, di sana ada orang yang membutuhkan. Baru semenjak itu sahabat tahu ternyata Ashabus Suffah dari kalangan orang-orang miskin. Tidak ketahuan kemiskinannya karena tidak ta'affuf. Betapa mulianya orang miskin yang seperti itu. Demikian juga betapa mulianya orang kaya yang seperti Abu Bakar. Pilihannya ada di tangan kita, ikhtiar sudah, doa sudah, keputusannya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita tambah berkah. Apapun yang kita dapat, kemiskinan atau kekayaan, kekayaan menghantarkan kita kepada ridho Allah, dan ridho itu insya Allah Allah kumpulkan kita dengan Abu Bakar nanti di surganya. Kemiskinan juga kemuliaan, dan lewat kemiskinan dengan sabar yang luar biasa kita juga bakal dikumpulkan di surga dengan Ashabus Suffah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.